Flatpak digadang-gadang akan menjadi masa depan distribusi aplikasi di Linux. Emang iya? Apakah Flatpak bisa melakukannya? Ya, seperti yang kalian tahu ya, bahwa setiap distro Linux itu ada perbedaan. Contohnya aja Fedora dan Fat Linux. Perbedaannya bisa berupa package manager, ekstensi package, bahkan sampai ke sistem init juga, yang bisa membuat ya mimpi buruk bagi para developer gitu yang pengen membuat aplikasinya di Linux. Nah, makanya Flatpak hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Flatpak adalah teknologi kontainerisasi yang dimana dia akan membuat lingkungan yang terisolasi dari sistem. Inilah yang membuat Flatpak gak bergantung dari sistem atau distro Linux apa yang kita pakai. Jadi sifatnya universal gitu. Ya begitulah teorinya. Cuman gimana realitanya atau praktiknya? Well, ternyata gak sesempurna itu. Oke, mulai dari kelemahan yang paling kecil dulu, yaitu desktop environment. Flatpak membutuhkan environment yang terisolasi dari sistem. Misalkan aplikasi itu berbasis dari KDE, maka dia itu pakai runtime KDE gitu. Atau bisa juga aplikasi luar kayak OBS Studio yang pakai KDE platform 6.6. Selain KDE, ada juga yang GNOME. Aplikasi yang berbasis dari GTK itu pasti memakai runtime GNOME. Selain kedua runtime itu, ada juga Free Desktop. Sayangnya, meskipun runtime-nya itu di environment yang terisolasi, tampilan aplikasinya itu gak nyatu dengan desktop environment yang kita pakai. Contohnya di sini aku memakai aplikasi video downloader, tetapi karena dia ini pakai runtime GNOME yang berbasis dari GTK dan aku pakainya ini desktop environment KDE, alhasil ya muncul sedikit masalah di kursornya. Oke, tapi setidaknya aplikasinya jalan. Tapi masalahnya ada juga gitu aplikasi GTK yang malah nge-crash pada saat aku jalankan. Contohnya aplikasi ini nih. Fungsinya itu buat download website supaya dijadikan aplikasi yang native di desktop. Tapi untung aja Brave, browser yang aku pakai sekarang, itu punya fitur buat install web jadi aplikasi native gitu. Stabilitas Kdenlive di Arch-based distro yang gua pakai selama ini sangatlah kurang. Crash cukup sering terjadi, terutama di awal-awal buka atau di saat load project ya. Mungkin karena gua juga pakai GNOME, sedangkan Kdenlive ini kan dibuat oleh KDE ya. Selain masalah desktop environment, ada juga gitu masalah dari Flatpak ini yang bagiku itu agak deal breaker. Jadi ceritanya itu pada saat itu aku ingin bersih-bersih file komputer ya kan. Dan ketika di directory /var, aku agak kaget dengan directory libnya agak gede juga gitu. Setelah ngebuka lib, aku lihat di situ ada Flatpak. Dan Flatpak itu nyentuh 20 GB. Wow, aku jadi agak kaget dengan angka yang segede itu ya. Apaan coba aplikasi yang aku install sampai 20 GB? Tapi ternyata yang paling memakan storage itu adalah runtime itu sendiri. Ya, jadi gini, Flatpak itu membutuhkan runtime. Dan runtime-nya itu bebas, setiap aplikasi itu mau pakai runtime apa. Akhirnya aku memutuskan, yaudah, biarkan aplikasi Free Desktop itu ada di Flatpak. Aplikasi GTK kayaknya aku bakalan install lewat DistroBox. Lalu aplikasi KDE aku install lewat sudo dnf install. Oke, jadi gimana nih hasilnya? Sebenarnya gak semus itu ya. BTW sorry kalau misalkan banyak suara atau noise background gitu, soalnya lagi banyak aktivitas itu di jalan. Jadi masalah yang pertama yang aku hadapi itu dari Kdenlive-nya itu sendiri. Kdenlive-nya ini entah kenapa malah gak bisa gitu membaca file OBS yang aku pakai ya. Itu yang versi repository system. Sedangkan yang versi Flatpak itu tuh bisa ya. Cuman pada saat aku cari tahu, itu tuh karena encoding video yang aku pakai itu H265. Dan Fedora sendiri itu cara default ya gak punya encoding H265. Jadi akhirnya ya buat aplikasi Kdenlive ini versi FlatHub-nya aku install, lalu versi repository system aku hapus. Akhirnya aku bisa fix juga dengan cara install RPM Fusion ya. Jadi sekarang ini
repo aku. Nah, sudah ada RPN Fusion dan hasilnya ada encoding H265. Akhirnya yang terjadi setelah itu muncul thumbnailnya. Ini sebelumnya tuh gak punya thumbnail sama sekali. Tuh, ini encoding H265 ya, FC. Sekarang itu videonya bisa ke play. Sebelumnya ini gak bisa sama sekali pakai MPV repository system. Tapi sayangnya sih ya OBS Studio-nya gak muncul ya secara otomatis encoding H265-nya. Kalau misalkan kalian tahu gimana caranya ya bisalah komen gitu. Dan sekarang Flatpak ini size-nya sebelumnya itu kan 20 GB ya. Ini sekarang aku punya 7 GB. Beda jauh banget tuh. Aku jadi ingat video dari channel 5 Init ini. Beliau membahas tentang beberapa tips dalam memulai menggunakan GNU Linux untuk pemula. Beliau menyarankan untuk tidak memakai Universal Package Manager kayak Flatpak, Snap, dan juga Fimage. Alasannya itu karena ketiga Universal Package Manager itu membundle dependensi, yang dimana dependensinya ini sebenarnya sudah ada di sistem kita. Pada situ aku ingat ya, agak kurang setuju karena ya aplikasi Android juga begitu ya, App Store yang ada di iPhone itu juga sama begitu. Cuman yang jadi masalah itu bukan dependensinya sih ya. Dependensi itu gak begitu banyak memakan storage. Yang paling banyak memakan itu sebenarnya runtime. Untuk masalah lainnya kayak aplikasi GTK, itu entah kenapa muncul logo Wayland. Aku juga agak bingung sih ya kenapa. Jadi ya, apakah Flatpak ini bisa menjadi masa depan distribusi aplikasi Linux gitu? Sebagai App Store-nya Linux? Ya, melihat segala masalah, mulai dari masalah kecil kayak desktop environment itu, sampai masalah besar yaitu penggunaan storage yang cukup banyak ya. Jadi rasaku kalau misalkan emang selamanya kayak gini, rasaku mungkin jadi masa depan. Cuman gimana nih menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman yang sama kayak aku juga? Atau malahan kalian ini pakai Snap? Kalau kalian pakai Snap, apakah rasanya sama juga gitu kayak Flatpak yang banyak runtime? Like video ini jika kalian suka, komen di bawah supaya aku tahu pendapat kalian. Share video ini ke seluruh dunia gitu supaya orang tahu Linux. Bye bye.